Ya, kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya dan memperbaiki keimanan kita, menjaga amal soleh kita, dan menjadikan kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat untuk diri anak sendiri dan juga para ikhwah sekalian tentang masalah futur ini, masalah lemah dalam ketaatan, dalam istiqamah dan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Iman memang demikian ya, yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, iman bukan terus ya stabil, tapi kadang dia berkurang. Yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Dari sini kita tahu bahwasanya yang menjadikan kita semakin lemah itu adalah karena kita melakukan perkara-perkara yang mengurangi keimanan kita. Dan kita tidak memupuknya dengan amalan-amalan yang menambah keimanan kita. Kenapa kita menjadi futur dan tidak seperti awal kita semangat untuk menuntut ilmu agama? Ya karena kita melakukan banyak dosa, melakukan kemaksiatan. Itulah yang menjadikan iman kita terus semakin lemah. Kalau kita memang tahu kita sering melakukan kemaksiatan ketika kita dalam keadaan sendirian, maka kita jangan sekali-kali dalam keadaan sendiri. Usahakan bersama orang lain. Ya, ketika kita ada fasilitas, ada alat tertentu yang kalau kita sendirian kita terjatuh ke dalam dosa, maka jangan kita mendekati keadaan tersebut. Dan yang dinasihatkan oleh sebagian guru kami, kalau tidak salah ingat, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaini. Ditanya tentang pertanyaan yang sama, tentang masalah internet. Ketika awal-awal dahulu beliau, ketika dulu awal-awal baru kita mengenal internet gitu. Di antara nasihat beliau demikian. Kalau memang seseorang mengetahui dia lemah dalam masalah ini, maka hendaklah dia menjauhi. Ya, kalau dia tahu sering terjerumus ketika sendirian, ya jangan sendirian. Ya, bersama orang lain. Taib. Jadi yang ana nasihatkan berarti yang pertama, hentikan. Ya, hentikan kemaksiatan tersebut. Ya, hentikan kemaksiatan tersebut dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Memperbanyak istighfar. Menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Dan tinggalkan ya kemaksiatan tadi dan perkara-perkara yang kira-kira menjerumuskan kepada kemaksiatan tadi. Kemudian yang ketiga, kita bertekad kuat untuk tidak melakukan kemaksiatan tadi di masa yang akan datang. Kemudian setelah itu ya kita perbaiki amalan kita dengan ya memasukkan, kalau kita sudah bersihkan hati kita tadi dengan istighfar dan juga taubat, kita masukkan sekarang dengan ya dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan cara mengikuti kajian-kajian sunnah. Ya, dan kalau bisa jangan kita mencukupkan diri dengan kajian-kajian yang sifatnya tematik, tapi kita berusaha untuk mempelajari kitab-kitab para ulama. Ya, itu yang bisa memupuk, itu yang bisa membimbing, yang bisa membuahkan hasilnya. Ya, karena kita belajar dari dasar, dari matan-matan yang ditulis oleh para ulama. Awali dengan mempelajari akidah. Karena inilah yang memperkuat. Karena sebagian mungkin dia belajar dan ikut ceramah dan seterusnya, tapi dia kurang perhatian tentang masalah akidah. Maunya yang instan-instan saja, tidak mau belajar akidah, karena caranya demikian, ya mudah sekali dia rontok dan gugur, ya dan berkurang keimanannya. Tapi kalau seseorang memulai
mempelajari ilmu agama itu dari akidah, maka insya Allah yang demikian lebih kuat. Ya, sebagaimana Allah SWT gambarkan di dalam Quran bahwasanya ya seperti pohon yang kuat akarnya dan dahannya menjulang ke atas. Ini bagi orang yang akidahnya kuat, orang yang memiliki keyakinan la ilaha illallah dengan keyakinan yang kuat, makin akan membuahkan hasil. Maka ana nasihatkan kalau memang mau mulai belajar lagi, ya belajar akidah. Ya belajar akidah yang benar, belajar akidah dari dasar. Insyaallah dengan ini semua, yaitu dengan kita membersihkan diri kita dengan bertobat dan beristighfar, dan at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Setelah itu kita hiasi. Jadi setelah kita bersihkan tadi, kita hiasi dengan ilmu. Kemudian kita hiasi dengan amal soleh. Maka insyaallah yang demikian adalah akan membawa kebaikan bagi seseorang. Wallahu taala a'lam.